Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersama-sama masih diberi kasih karunia Tuhan, diberi kehidupan. Itu adalah anugerah Tuhan yang begitu besar. Itulah sebabnya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mengawali di tahun 2021. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi jika kita benar-benar menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita kasih karunia-Nya lebih lagi, perlindungannya lebih lagi, pemagarannya juga dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita masih berada di satu pandemi, yaitu COVID-19. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus tetap memberikan perlindungannya kepada kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama supaya kasih karunia Tuhan semakin dilimpahkan. Khususnya pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu berlaku dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur pada minggu yang kedua kami boleh bersama-sama berada di rumah Tuhan. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing dan kami masih beribadah secara online, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus juga ada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kalau sebentar kami akan memberikan hati kami, diri kami untuk diberi pembekalan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu menjadi jalan, menjadi tuntunan dalam kehidupan kami ketika kami berada di jalan Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita kembali lagi merenungkan apa yang Tuhan telah sampaikan melalui hambanya Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Ya, kita belajar bagaimana menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, menjadi orang-orang Kristen yang hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 1 dan ayatnya yang kedua. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Amin. Sekarang kita akan baca dalam ayat yang kedua. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus adalah seorang yang memiliki latar belakang yang begitu kejam. Ya, dia berani membunuh orang-orang yang berada di jalan Tuhan sebelum menjadi rasul. Dia bernama Saulus. Tetapi setelah dia dipegang oleh Tuhan, dia dipanggil oleh Tuhan, dia memiliki hati yang begitu lembutnya luar biasa.
ya, menjadi orang-orang Kristen mesti ada perubahan Bapak Ibu. Ya, kalau dulunya sebelum mengenal Tuhan, mungkin kita adalah orang-orang yang dianggap orang, tanda petik, kita adalah orang yang jahat. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan, ada perubahan dalam hidup ini. Nah, di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Rasul Paulus ingin ya supaya kehidupan orang-orang Kristen itu tetap menjaga kekudusan. Tadi kita baca dikatakan kamu telah mendengar, ya, dikatakan di dalam pasal 4 ayat 1, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Ya, hidup berkenan kepada Allah tidak ada cara lain. Yaitu yang pertama, kita menjaga hidup tetap dalam kekudusan. Kenapa kekudusan? Karena Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib dengan satu tujuan, supaya kita dikuduskan, supaya kita disucikan, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang tidak percaya itu urusan orang lain. Tetapi kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Untuk apa? Untuk menebus segala kesalahan, pelanggaran kita. Supaya hidup kita menjadi suci, menjadi kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kesucian atau kekudusan tidak dapat diperoleh dengan kita pergi ke gunung, meninggalkan keramaian dan lain sebagainya. Kita hidup sendiri di atas gunung, di hutan. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena kita adalah orang-orang dari awal sudah berdosa. Ya, kita dilahirkan dalam keadaan dosa. Tidak ada cara lain. Tuhan itu mau menyucikan kita, menyucikan umatnya. Kecuali apa? Dengan percaya, iman kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biar pada pagi hari ini kita telah belajar bagaimana hidup kita untuk supaya berkenan kepada Tuhan, kita mesti menjaga hidup tetap dalam kekudusan. Menjaga hidup tetap dalam kekudusan itu artinya kita hidup di dalam dunia ini, kita dilingkupi dengan berbagai macam ketidaksucian. Ya, kita melihat sana sini dan lain sebagainya, ada banyak kekurangan dan kelemahan manusia. Tetapi ketika kita menjaga, artinya supaya kita tidak mudah kena virus. Nah, bukan virus-virus yang sekarang ya, virus corona, bukan. Itu sekalipun kita jaga secara jasmani. Ada banyak hal-hal yang membuat iman kita bisa terpengaruh. Itulah sebabnya kita perlu menjaga. Ya, karena kita telah disucikan, kita telah dikuduskan ya, oleh iman kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kalau kita membaca 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayat yang ketiga sekarang sampai dengan ayat yang keenam, ya, dikatakan firman Tuhan, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena
Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, supaya yang telah mati, kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jelas dikatakan tadi bahwa ayat yang ketiga, karena inilah kehendak Allah. Apa itu? Pengudusan, kesucian kita. Yang Tuhan kehendaki itu bukan wajah kita yang cantik, yang ganteng, dan lain sebagainya. Bukan itu. Yang penting dalam setiap kehidupan kita, Tuhan ingin menghendaki apa? Kekudusan. Pengudusanmu. Kekudusan yang Tuhan telah berikan kepada kita, pengudusan kita itu, pengudusan yang Tuhan mau supaya ada dalam diri kita itu, terus tiap hari demi hari itu terus melangkah, berjalan sesuai dengan kekudusan Tuhan. Ya, karena arti dari kekudusan itu adalah pemisahan. Ya, Tuhan telah pisahkan kita dari dunia ini. Bukan berarti kita dipisahkan lalu kita ditempatkan di satu tempat planet lain. Tidak, Bapak Ibu. Secara jasmani kita masih kumpul bersama-sama. Tetapi secara ilahi, secara rohani, kita dipisahkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya tadi yang pertama kita perlu menjaga kekudusan itu. Ya, karena pengudusan atau kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mau supaya dari hari ke sehari itu meningkat. Ya, mulai dari titik nol kita dikuduskan, terus meningkat. Begitu peningkatan kita dilihat dari Tuhan, progresif banget orang ini. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekalipun kita ada di tengah-tengah masyarakat yang belum percaya kepada Tuhan, kita masih tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi pada saat ini, COVID-19, ya, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak takut kepada perkara-perkara yang terjadi, tapi perlu supaya kita menjaga. Ya, demikian juga rohani kita. Rohani kita pun juga perlu dijaga. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, tujuannya Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari supaya kita menjaga kekudusan. Tujuan saya memberitakan firman Tuhan supaya kita memiliki kehidupan itu, untuk supaya kita menghidupi firman Tuhan. Karena tidak ada cara lain kita bisa hidup dalam kekudusan selain kita menghidupi firman Tuhan. Ya, karena kekudusan itu adalah Tuhan yang telah pilih. Kalau kita jelaskan kekudusan adalah kita dipisahkan, sama seperti seorang ibu yang telah memisahkan, gitu ya. Ada ibu yang telah melahirkan, lalu ibu itu memisahkan satu tempat atau satu tempat untuk makan, untuk minum dan lain sebagainya. Setelah dibeli dari orang-orang, dari toko, kemudian dipisahkan. Dan dipisahkan itu apa? Dipakai khusus untuk babynya. Ini ilustrasi saja. Demikian juga kehidupan kita. Kita yang tadinya diambil dari kalangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian oleh karena kasih karunia-Nya kita diambil. Disitulah kita dikhususkan. Tujuannya apa? Supaya kita dipakai oleh Tuhan. Itulah sebabnya tadi yang pertama kita mesti menjaga hidup supaya tetap di dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata tadi, hidup di dalam kekudusan itu artinya menjauhi apa yang Tuhan tidak suka untuk kita melakukannya.
Sekali lagi, menjaga kekudusan itu artinya menjauhi apa yang Tuhan tidak suka dengan segala kejahatan itu. Dan B, mengikuti apa yang Tuhan suka. Yes. Semua yang baik, semua yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, bukan yang merugikan. Bukan merugikan orang lain, tapi semua yang menyukakan hati Tuhan. Sesuatu yang baik. Kalau kita telah melakukannya, itu berarti kita menjaga kekudusan itu. Tadi dikatakan oleh firman Tuhan, dengan apa? Lebih bersungguh-sungguh lagi. Biar kita menjadi orang-orang Kristen yang menjaga kekudusan, menjauhi berbagai macam kejahatan yang terjadi saat-saat ini, akhir-akhir ini. Ya, dan marilah kita jaga dan kita melakukan yang baik, sesuatu yang baik, khususnya pada masa pandemi ini. Begitu banyak kebaikan demi kebaikan yang bisa kita lakukan. Memberikan pertolongan kepada orang lain. Itu sesuatu yang baik. Biar kita melakukannya. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan itu sekalipun dia melakukan dan ditolak oleh orang sana sini dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan terus melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya biar kita menjadi orang-orang Kristen yang tetap menjaga apa? Kekudusan. Karena bagian yang kedua, inilah kehendak Allah. Apa tadi? Pengudusanmu. Biar kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita, peningkatannya mesti progresif. Semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin meningkat. Ya. Jangan semakin hari semakin merosot. Tapi iman kekristenan kita harus semakin hari semakin meningkat. Dikatakan di situ, Rasul Paulus menyampaikan kekudusannya itu bagaimana? Menjauhi percabulan. Menjauhi percabulan. Dalam dunia ini begitu banyak hal-hal yang cabul. Dari pikiran, omongan, bahkan hatinya pun. Tetapi kalau kita menjaga kekudusan, itu kita mesti menjauhi percabulan. Atau perjinahan secara jasmani dan secara rohani. Loh, perjinahan kok ada secara rohani? Iya. Nanti kita baca. Kalau perjinahan secara jasmani jelas, Bapak Ibu. Ya, kalau Tuhan sudah mengaruniai kepada kita, saya laki-laki dikaruniai Tuhan, seorang wanita, Ibu Weni. Biar kita menjaga supaya tetap hidup di dalam kekudusan. Saya tidak pergi kemana-mana mencari wanita lain. Nah, itu menjaga. Dan secara ilahi atau secara rohani. Secara rohani itu menjauhi hal-hal yang bersifat mistik. Ya, atau perjinahan rohani. Coba sekarang kita akan baca ayat ini. Dikatakan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-34. Keluaran pasal 34 ayatnya yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Apabila mereka berzina dengan mengikuti ilah mereka dan mempersembahkan korban kepada ilah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Ayat yang ke-16. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti ilah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti ilah mereka. Karena kita sudah percaya Yesus Kristus Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya
untuk menebus segala dosa-dosa kita, supaya hidup kita suci di hadapan Bapa. Sekarang kita diminta untuk menjaga kekudusan itu. Nah, untuk menjaga kekudusan itu, kekudusan secara jasmani iya, kekudusan secara rohani iya, yaitu menjauhi perkara-perkara yang sampai hari ini dipercayai hal-hal yang mistik, percaya kepada ilah-ilah, roh-roh yang lain. Kata firman Tuhan, biarlah engkau mesti menjaga supaya jangan sampai engkau mengadakan perjanjian walaupun nonton saja, Bapak Ibu. Ya, walaupun kita tidak ikut-ikut, tetapi kalau kita berada di situ, sama dengan kita berzina. Itulah sebabnya firman Tuhan dengan jelas melarang kita supaya kita jangan sampai melakukan itu. Ya, itu perzinahan secara rohani. Ada satu ayat lagi yang lebih jelas. Dikatakan Imamat 20 ayat yang ke-5. Imamat 20 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Maka aku, Tuhan sendiri, akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Ya, Molok itu salah satu nama penyembahan atau ilah pada zaman orang-orang Israel. Ini yang berbicara Musa, dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan umatnya. Ayat yang ke-6, Imamat 20 ayat yang ke-6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku Tuhan sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kita percaya kepada Tuhan. Ya, jangan percaya kepada yang lain. Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, dia pemilik surga satu-satunya. Yesus mati, dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Kemudian 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, hari yang 40 dia naik ke surga. Yesus adalah satu-satunya yang pernah hidup dalam dunia, mati bagi dosa-dosa umat manusia, dan dia bangkit. Alam maut tidak akan tahan. Alam maut tidak akan bertahan untuk mempertahankan Yesus tetap mati. Dia bangkit. Dia buktikan bahwa dia adalah sang juru selamat. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita belajar bagaimana hidup yang bisa menyenangkan akan hati Tuhan, yaitu menjaga kekudusan kita. Jangan sampai pergi ke tempat-tempat orang lain. Kalau ada teman-teman yang berusaha melakukan itu, ya karena kita kan berteman, bukan cuma berteman bersama dengan orang-orang yang percaya saja. Kita juga berteman dengan orang-orang yang belum percaya, supaya kita menjadi saksi di sana. Dan kalau ada orang-orang yang mengajak kita, ya jangankan kita melakukan penyembahan, nonton saja, berada di tempatnya saja, jangan, Bapak Ibu. Ya, biar kita tetap menjaga hidup kudus kita. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus memberikan satu peringatan juga. Ayat 2 Korintus pasal 7 ayat 1. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani,
Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jelas Bapak Ibu? Untuk supaya kekudusan kita, pengudusan kita dilihat Tuhan itu sempurna, menjadi dewasa. Kalau kita menyucikan diri, memisahkan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani dalam takut akan Allah. Hidup takut akan Allah itu penting. Ya, ketika suami ada di rumah, istri ketika dalam pekerjaannya takutlah akan Tuhan. Demikian juga sebaliknya, ketika istri ada di rumah, suami yang bekerja di kantoran, ya, menjadi driver dan lain sebagainya, begitu banyak pekerjaan, hiduplah takut akan Allah. Amin Bapak Ibu. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Oke Bapak Ibu. Yang kedua, Allah ingin, ya, tadi melalui Rasul Paulus, Allah ingin kita untuk tidak melakukan yang cemar. Dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang tahu arti panggilan itu. Di sini berbicara mengenai panggilan. Tadi ayat yang ke-7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan. Berbicara tentang panggilan Allah. Saya dengan saudara-saudara memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan latar belakang kita pun juga bukan latar belakang yang baik. Karena kita sadar, kita ini adalah keturunan Bapak Adam. Bapak Adam yang berdosa, semua keturunannya turut berdosa. Ya, tetapi satu hal, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang dirindukan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya melalui Rasul Paulus, supaya kita tahu makna panggilan itu. Coba kita baca. Dijelaskan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, panggilan itu bukan cuma sekedar, oh anak itu perlu tak panggil, sudah tak panggil, lalu ditaruh di tempat tersendiri, dibiarkan. Enggak. Setelah dipanggil, Tuhan mau supaya kita dipilih. Ya. Jadi bukan cuma sekedar panggilan, tetapi pilihan Allah untuk dijadikan. Kalau Allah yang memanggil, supaya kita semua orang panggil, kita menjaga kekudusan kita.
supaya kekudusan kita semakin hari semakin progresif peningkatannya. Lalu dipilih oleh Allah, dipilih untuk dijadikan bagian A, imam-imam atau imamat yang rajani. Dijadikan imam-imam di rumah kita. Tuhan mau supaya kita menjadi imam-imam. Dan yang B, dijadikan apa lagi? Bangsa yang kudus, bangsa yang spesial, bangsa yang berbeda dari orang-orang lain. Dipilih untuk dijadikan apa? Umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Ini cara Allah, Bapak Ibu. Wah, kalau kita bicara mengenai firman Tuhan dan kita betul-betul nikmati, luar biasa. Siapa saya? Saya adalah orang-orang yang mestinya dihukum oleh Tuhan. Tidak ada cara lain untuk lepas dari hukuman itu. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, kita dipanggil. Lalu kita dipilih. Karena Tuhan melihat peningkatan kerohanian kita semakin progresif. Dan Tuhan menjadikan kita imamat-imamat yang rajani. Tuhan menjadikan kita bangsa yang kudus. Dan Tuhan menjadikan kita umat kepunyaannya sendiri. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ayolah kita menjadi orang-orang Kristen yang mengerti makna panggilan itu. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini coba kita akan baca. Dikatakan di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-5, yaitu mengenai umat kepunyaan Allah itu kayak apa. Ya. Keluaran 19 ayat yang ke-5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini memang perjanjian dikhususkan bagi orang-orang Israel. Ya, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Tetapi sejak Yesus datang ke muka bumi ini, perjanjian ini bukan cuma berlaku bagi umat pilihannya secara jasmani, tapi juga berlaku bagi orang-orang, semua orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus itu berarti kita dijadikan keturunan Abraham juga oleh karena iman kepada Kristus. Jadi janji firman Tuhan ini pun berlaku juga bagi orang-orang yang percaya. Kita dijadikan harta kesayangan Tuhan. Harta itu sesuatu yang dilindungi oleh pemiliknya. Gak mungkin orang menaruh harta benda yang berharga mahal seperti emas, berlian dan lain sebagainya ditempatkan di ruang tamu begitu saja, orang keluar masuk, tamu keluar masuk, atau ditempatkan di halaman. Kan tidak mungkin. Ditempatkan di tempat yang tersembunyi. Hidup kita juga sama. Karena kita adalah orang-orang panggilan Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Saya percaya kalau kita adalah orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih, kita adalah harta kesayangan Tuhan. Ya, kita masih hidup di muka bumi. Ya, kita masih hidup sama seperti yang lain. Tetapi secara rohani, manusia batiniah kita itu dipelihara oleh Tuhan. Tidak seorang pun berani merampas manusia rohani kita, manusia batiniah kita. Karena kita tersembunyi di dalam Kristus. Kristus tersembunyi di dalam Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini biar itu menjadi berkat buat kita semuanya. Dan kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan, anugerah
Dan kita berada di dalam satu rencana tentang panggilan dan pilihan Tuhan. Amin Bapak Ibu, dan Bapak Ibu dan Saudara menjadi harta kesayangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami menjadi orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Biarlah panggilan dan pilihan Tuhan itu merupakan anugerah yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadikan kami sebagai harta kepunyaan Tuhan sendiri. Terpujilah namamu Bapa. Sebelum kami melakukan aktivitas kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, masa pandemik ini begitu banyak orang-orang yang terkapar karena COVID-19 Tuhan. Bapa, kami mohon Engkau berikan hikmat akal budi kepada pemimpin negara ini, Bapak Joko Widodo, beserta dengan wakil dan para jajarannya yang terkait Tuhan. Berikan hikmat untuk menghadapi COVID-19 ini. Secara jasmani kami tidak bisa melihat, tidak nampak. Tetapi Tuhan, kami punya andalan kami, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Itulah sebabnya kami percayakan Presiden kami dalam menangani COVID-19, biarlah Engkau Allah yang memimpinnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hari-hari ini pun mereka diminta menjaga sesuai dengan protokol kesehatan. Berikan kami kemampuan untuk menjaga diri kami. Kami bersyukur kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Bapak Ibu yang diberi kesempatan untuk bekerja. Tuhan, kami mohon perlindungan, proteksi, biar berlaku dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami mohon berkat-Mu turun atas kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah engkau dan bekerjalah engkau dengan membawa berkat anugerah sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertaimu sekarang, besok, bahkan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya menyertai. Terimalah berkat ini, berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang berkat itu menyatakan amin. Sampai ketemu pada minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.